juga para kepala madrasah beserta tentu pengurus KKN-nya di MKSN 2. Beginilah wajah dan keadaan MKSN 2. Insya Allah kondisi wajah atau kondisi fisiknya tidak sama dengan batiniahnya. Walaupun gedungnya mungkin belum memunculkan atau belum mencerminkan madrasah negeri, tapi insya Allah di dalamnya atau batiniahnya ini mempunyai riwayat yang luar biasa. Jadi harapannya dengan kekompakan seluruh kepala madrasah yang ada di Kabupaten Cilacap, kualitas madrasah ini bukan hanya sekedar gedung yang mewah atau fasilitas yang lengkap, tapi tentu lebih pada kekuatan mentalitas kita dan juga kebersamaan kita serta kekompakan kita mewujudkan madrasah yang mandiri berprestasi, madrasah yang hebat bermartabat. Tentu saya tidak akan berpanjang lebar. Lain nanti tentu keynote speakernya ada Pak Kabid ya, sehingga saya hanya memberikan sambutan saja. Sekaligus nanti mohon pamit tidak bisa mendampingi Pak Kabid sampai selesai. Kali nanti saya melanjutkan persen lagi ke Pak Timuan ya, untuk juga melihat situasi dan kondisi kantor urusan agama, yaitu kantor urusan asmara, bukan kantor urusan agama lagi. Ya, insya Allah ini juga dalam kondisi yang lebih memprihatinkan dari ini, yang perlu kita perhatikan semoga saja di tahun mendatang dapat SPSN untuk gedung yang lebih layak. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tentu dengan luasnya wilayah, cakupannya mulai dari wilayah Nusa Luhur sampai batas paling timur, paling barat berarti Daya Luhur, yang kalau tidak salah dalam jangkauan kurang lebih hampir 3 jam, gitu ya. Ya tentu ini menjadi tantangan tersendiri, tapi sekali menjadi peluang kita bersama untuk bisa berbagi, karena keluasan wilayah tentu memiliki karakteristik yang bervariasi. Sehingga tentu variasi inilah yang kemudian bisa mewujudkan madrasah di Kabupaten Cilacap ini memiliki satu ekosistem yang mumpuni sehingga saling berbagi menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain seperti halnya sekolah. Dan terbukti bahwa madrasah sanawiyah
Salah satu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama ini memperoleh kepercayaan yang luar biasa di tahun ini. Saya yakin MTS negeri mulai dari 1 sampai 5 ini sampai nolak murid. Nolak karena kapasitasnya tidak tertampung. Sehingga tentu ini menjadi satu kebanggaan tersendiri. Namun demikian kebanggaan tidak akan menjadi apa-apa tidak kita konversi menjadi energi kinetis. Energi potensialnya kepercayaan masyarakat sudah ada. Siswa sudah mau, walaupun tahu dasar saran yang ketika masuk pasti ada biaya lebih dibandingkan wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Terkait dengan kurikulum merdeka ini, tentunya saya tidak ingin kurikulumnya berganti-ganti, tapi metodenya teman-teman kita, sahabat kita sama. Jadi kurikulum itu sudah ganti beberapa kali, tapi cara ngajarin ada bahaya. Dan saya tidak ingin seperti itu. Kami minta seluruh madrasah dengan kurikulum merdeka ini sangat membutuhkan guru BP yang murni dari BP. Sudah punya guru BP? Belum. Karena seolah guru BP itu tidak dipentingkan. Dengan adanya kurikulum merdeka sangat dibutuhkan. Di madrasah negeri guru BP rata-rata minimal 2. Aku sadar berapa guru BP-nya? 2. Jangan 1. Harusnya kan normalnya satu guru BP maksimal 180 siswa. Kalau di sini lebih dari 600, guru BP-nya itu harusnya minimal 3. Nah, sementara siji bae. Guru BP sangat dipentingkan untuk mendukung kurikulum merdeka. Karena prinsipnya, dan itu harus dengan pegang terus, tidak ada siswa bodoh. Jangan sampai jenengan kepala madrasah apakah lagi guru ngejas siswa bodoh. Tidak ada, sekali lagi. Tolong itu dipegang. Karena apa? Dengan guru doa jenengan ki lanten. Kalau jenengan ngejas anak jenengan bodoh, itu sudah keturunan. Yang ada adalah anak belum ketemu passionnya. Bisa saja anak tersebut memang di pelajaran matematika kendor, pelajaran fisika kendor, pelajaran IPA kendor, pelajaran IPS kendor, tapi ternyata dia punya kelebihan di olahraga. Maka yang didorong di olahraganya. Kalau jenengan punya murid, punya siswa yang berprestasi di olahraga, kok bolak-balik izin, kira-kira diizinkan orang? Izinkan. Sekarang teknologinya sudah tinggi. Kalaupun anaknya misalnya karena ikut lomba terus ke Jakarta terus, guru bisa memantau lewat HP. Dan itu insya Allah kalau anak berprestasi akan mengangkat derajat siapa sih? Akan mengangkat derajat madrasah. Modal satu anak saja misalnya ikut lomba pencak silat misalnya, kok juara nasional, itu satu madrasah berangkat semua. Termasuk kepala madrasahnya yang tidak ngerti silat, tapi ikut merasa bangga. Termasuk guru agamanya, si orang ngerti apapun. Ketika ada anaknya yang juara nasional, dia ikut bangga. Dan itu akan mengangkat derajat madrasah. Perlu nggak yang seperti itu? Sangat perlu. Dan itu memberi motivasi untuk siswa-siswa yang lain dan orang tua. Di Mandua Kudus yang sering saya ceritakan di mana-mana, itu sekolah termahal, termasuk sekolah termahal negeri di Jawa Tengah. Tapi tidak ada satupun orang tua yang keberatan. Tiap bulan selain waktu kita masuk minimal 1,3 asrama dengan SPP dan lain-lain, pokoknya itu sekitar 1,3. Tapi tidak ada satupun orang yang keberatan. Ketika pendaftaran yang lain belum buka, itu sudah tutup. Boarding itu siswanya cuma diterima 60. Yang daftar berapa? 600 sampai 1000. Cari 60 anak untuk yang boarding. Dan sangat tahu bahwa sekolah itu bangga.
Orang tua sangat tahu bahwa masuk di situ mahal, nyatanya malah banyak masuk ke sana. Madrasah jenengan bisa enggak? Sangat bisa. Tapi memang ibaratnya tengok ndok disit apa ayam disit. Kira-kira jawabannya apa? Ndok dingin apa ayam dingin? Tidak ada jawabannya. Dan ndok sebetulnya sing apa? Tidak ada jawabannya. Sing ayam kan? Ayam sing apa? Sing ndok orang-orang pun. Tapi kalau dengan Tuhan sih ya, ketika diciptakan kan ya ayam dulu. Tapi kalau merujuk ayam di sini apa telur dulu, sama. Kita fasilitasi prasarana dulu, atau nanti setelah siswanya banyak baru melengkapi. Maka pilihannya adalah lengkapi dulu fasilitas. Insya Allah kalau lengkap fasilitasnya, kita nggak usah cari siswa. Tapi melengkapi fasilitas butuh duit. Itu memang ya, itu mulak muter. Mulak muter. Tapi itu harus dilakukan. Maka sekarang saya kalau Pak Ain mengajukan pendirian madrasah ke saya harus memastikan bahwa tanahnya clear, itu wajib clear, tanahnya clear dan clean. Tidak ada masalah apa-apa, baru status tanahnya sudah menjadi milik yayasan. Bangunan harus komplit sempurna. Karena apa? Nanti ketika daftar bangunan yang belum sempurna, orang tua itu sudah kepel dulu. Wah, paling-paling nanti dimintai infak. Bangunan. Contoh misalnya ini masuk ke sini, orang tua itu sudah mikir dulu, waduh ada bangunan ya, berarti siap-siap uang gedung, bawah itu. Beda lagi ketika madrasah jenengan sudah mau beli, tapi yang mau bangun maka jadi memang satu sisi yang tidak bisa dilepaskan bahwa anggaran memang tidak bisa lepas dari peningkatan kualitas madrasah. Maka pemberdayaan ekonomi di madrasah sangat diperlukan. Di sini yang siswanya paling banyak mana untuk swasta? Al-Bayan. Al-Bayan berapa? Al-Bayan ya? Ya. Al-Bayan lebih dari 1.500. MTSD saja. Nah, di pondok itu ya. 1.500. Kalau anak tiap hari 10.000, maka uang beredar di madrasah tersebut sehari berapa? 10.000 kali 1.500. Ulang orang. 150 15 juta. 15 juta sehari uang beredar untuk jajannya anak-anak. Kalau itu dikelola, itu sumber pendapatan madrasah. Tapi rata-rata kan dilepas. Ya walaupun akhirnya menghidupkan masyarakat lingkungan. Tapi harapannya ketika itu dikelola bisa mensegerakan madrasah. Misalnya kantin dikelola oleh madrasah. Ini yang kita sedang cari solusinya adalah kenapa tekniknya sekarang mandiri berprestasi. Jadi kalau hebat bermartabat dulu, slogan sekarang mandiri berprestasi. Tujuannya itu dengan mandiri tanpa banyak campur tangan pemerintah, tapi tetap berprestasi. Karena kalau dulu ketika kami melakukan penawaran madrasah, ayo dinegrikan, banyak yayasan yang malah pasar bokok sebelum kami ini. Tapi kalau sekarang saya jamin dengan dada satupun ketika saya tawari ayo dinegrikan, pasti tidak mau semua. Zaman dulu banyak yayasan yang datang ke kami, Pak saya sudah dapat kuat kelola madrasah ini, mohon dinegrikan. Sekarang insya Allah dengan misalnya kita janjikan, ayo didaftarkan menjadi madrasah negeri, ada yang mau? Tidak mau, karena ketika dinegrikan yayasan didirikan aset fisik mulai dari tanah bangunannya harus diserahkan pemerintah, termasuk dunia juga serahkan pemerintah. Belum tentu dunia nanti diangkat pegawai, bisa-bisa nanti sudah lebih lama waktu di swasta, begitu negeri karena tidak memenuhi syarat kalah sama guru-guru yang baru. Maka sekarang hampir tidak ada madrasah yang diusulkan penegrian dari swasta. Hampir tidak.
ketika mau pembayaran itu yayasan, kalau bahasa Semarang itu cari sentiler, keliling, minta donasi ke tokoh-tokoh masyarakat supaya besok bayarin dulu. Sekarang yayasan masih melakukan itu kan? Sin. Sudah tidak. Dan jangan malah mohon maaf, yayasan nyambung ke madrasah. Ini makanya padahal yang namanya madrasah swasta itu kewajibannya yayasan, SK dari yayasan, fisik mestinya kewenangan yayasan, bos ini yang memang sinangani yayasan. Tapi ketika bos diserahkan dengan, ya memang resikonya. Tapi insya Allah madrasah dengan keadaan apapun dan bakalan madrasah mati. Karena madrasah hadir dari masyarakat. Mungkin jangan pernah dengar ada SD regrouping, tapi apa pernah jangan dengar MI regrouping? Tidak pernah ada. Banyak SD yang kekurangan siswa, sementara MI swasta saja malah kewalahan menerima siswa. Intinya bahwa kita memang saat ini sedang dipercaya masyarakat. Ayo bareng-bareng percayaan masyarakat kita jaga. Karena ketika percayaan ini hancur, membangun kembalinya menjadi sangat-sangat berat. Sangat berat. Maka minta kepada kepala madrasah, ayo jadikan madrasah dengan sebagai madrasah yang rahmatan lil alamin, madrasah yang ngayomi anak-anak kita, madrasah yang ramah anak. Mungkin jangan beberapa kali dengar ada di kejadian di Batam, kejadian di Wonosobo, ada kejadian di Semarang, pelecehan terhadap anak-anak didik. Itu yang jenengan tolong harus hati-hati. Anak didik harus aman di lingkungan madrasah, aman baik dari kekerasan maupun dari perbuatan-perbuatan tercela. Karena dampaknya sangat berat. Kemarin di Wonogiri sampai KPAI datang ke Wonogiri, langsung Kak Seto datang ke Wonogiri. Ketika mohon maaf ada kepala madrasah dan gurunya melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya. Padahal anak MI Desa Pira, tapi urusannya sampai nasional. Belum lama siswa Alia juga dilecehkan gurunya. Karena di negeri siap-siap diberhentikan dengan tidak hormat. Karena pelanggaran sudah sangat berat. Di pelanggaran terhadap anak itu hukumannya sangat berat. Padahal pun cuma ngemek-ngemek, resikonya pekerjaan dia dan keluarga. Ngemek-ngemek apa begini? Pak, ngemek-ngemek apa, Pak? Ya ngemek-ngemek nggak usah dijelaskan. Ini benar, ini ada kejadian yang menurut kami yang memang sangat keterlaluan. Guru olahraga memerintahkan anaknya dengan modus dengan segala macam cara. Ketika sudah di tempat yang sepi di luar madrasah, dia melakukan itu sampai orang begini. Anak nggak terima, orang tua nggak terima. Akhirnya apa? Dia lapor ke madrasah. Kalau guru tersebut tidak dikeluarkan, maka kami akan lapor polisi dan tim. Maka karena memang itu pelanggaran berat, tapi harus melakukan prosedur, sementara gurunya kita tidak kasih jam pelajaran. Nggak enak kan kalau guru kok dibayar tapi orang tahu ngajar. Malah kesenangan. Dan itu resikonya apa? Jangan senang dulu. Siap diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pensiun. Padahal usianya sudah di atas 50 tahun. Oh. Kalau yang masih muda mungkin nanti bisa beralih pekerjaan lain. Itu sudah di atas 50 tahun. Diberhentikan dengan PTDH namanya. Itu tanpa pensiun. Belum lagi kompensasi. Orang tuanya minta kompensasi karena dia sudah tak pensiun dan meraba-raba anaknya, minta kompensasi 20 juta. Saya guyonan dengan abang saya, ngambung kok larat nemen. Lah iya, pun ngambung kok kalau berkembang 20 juta.
Nah, kumpul sekalian. Kalau di Semarang ada namanya JBL, orang nanti 1 juta, muswarek jebol-jebol. Ini kenapa saya pesan seperti ini? Tolong jangan sampaikan ini kepada guru-guru jenengan. Jangan sampai kalau sudah kebablasan tidak bisa lagi untuk meluruskannya. Gara-gara tadi hal yang sangat sepele yang mestinya kalau memang dia sudah kepalanya, terutama bapak-bapak, kalau kepala sudah mumet, wis kepepet itu mau, atau pakai ilmunya santri. Ketika masuk kamar mandi tinggal bapak-bapak, karena apa? Supaya bisa keluarkan itu di kamar mandi namanya apa? Itu kepepet itu. Kalau memang jenengan sudah misalnya istrinya jauh atau sudah sangat kepepet, walaupun itu juga dihindari daripada jangan mengorbankan anak-anak kita. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir saya ada sedikit tulisan yang menurut saya sangat mengena untuk kita semua, terutama yang sudah usia-usia di atas 50 tahun. Siap. Karena sama, saya di sini mungkin dengan pangkatan kemenang saja saya sudah termasuk senior, karena saya tinggal 2 tahun lagi bulan. Saya pesan di Golden Memories. Golden Memories adalah generasi yang pemberani, namun takut dan hormat terhadap bapak, ibu, guru dan orang tua. Dulu kita sangat takut dengan guru, dulu sangat hormat dengan guru dan orang tua. Yaitu Anda yang lahir tahun 40 sampai tahun 70-an. Sekedar Anda tahu, kita yang lahir di tahun 40 sampai 70-an adalah generasi yang layak disebut generasi paling beruntung. Karena kitalah generasi yang mengalami loncatan teknologi yang begitu mengejutkan di abad 21 ini. Itu dengan kondisi usia prima. Sebagian kita pernah menikmati lampu petromak dan lampu minyak, tapi juga sekaligus menikmati lampu bohlam, TL hingga LED. Dulu listrik itu TL, bohlam, TL, sekarang teknologinya LED. Itulah generasi terakhir yang pernah menikmati riuhnya mesin ketik. Sekaligus saat ini jari kita masih bisa menikmati keyboard dari laptop kita. Itulah generasi yang terakhir yang merekam lagu dan dari radio dengan tip recorder yang kadang kita bulat. Anak-anak sekarang tidak tahu apa itu kita kasih. Sekaligus kita juga nikmati mudahnya mendownload lagu dari gadget. Kitalah generasi dengan masa kecil bertumbuh lebih sehat dari anak masa kini. Karena biasanya kita main lompat tali, loncat tinggi, petak umpet, gobak sodor, main kelereng, main kareta, sumpit-sumpitan, galasi, layangan, dan permainan yang tiap hari akrab dengan kita. Sekaligus saat ini kita, mata dan jari kita tetap lincah memainkan game di laptop. Generasi anak kita sekarang tidak hanya menikmati game di laptop. Di masa remaja, kita lah generasi terakhir yang pernah mempunyai kelompok atau geng yang tanpa janji, tanpa telepon atau SMS, tapi selalu kumpul bersama menikmati malam minggu. Karena kita adalah generasi yang berjanji cukup dengan hati. Kalau dulu kita harus bertemu untuk tertawa terbahak-bahak bersama, ini kita tetap bisa WK di grup WhatsApp atau Facebook. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati lancarnya jalan tanpa macet di mana-mana. Juga bersepeda jengki atau online sambil menikmati segarnya udara angin di jalan tanpa menggunakan apa-apa. Kitalah generasi terakhir yang pernah menikmati jalan kaki berkilometer tanpa berpikir ada penculik atau penjahat.
Kitalah generasi terakhir yang pernah merasakan nikmatnya nonton TV karena adanya cuma hitam putih dengan senang tanpa diganggu remote. Karena dulu ketika nonton TV kan ya udah, kalau berganti harus maju. Sekarang diganggu dengan remote. Anak kita pengennya nonton Upin Ipin, kita pengennya nontonnya apa? Akhirnya rebutan remote. Kita adalah generasi yang selalu berdebar-debar menunggu hasil cuci cetak foto. Seperti apa hasil jepretan kita? Selalu menghargai dan berhati-hati dalam mengambil foto dan tidak menghambur-hamburkan jepretan dan menilai jika ada hasil muka yang jelek. Kalau sekarang selfie jelek hapus, selfie jelek hapus. Zaman dulu tidak brand, maka sangat berhati-hati dalam pemotretan. Saat ini hasil dengan muka jelek kita menerima dengan rasa ikhlas dan tetap ikhlas. Apapun tampak kita di dalam foto itu tanpa editan kamera 360, Photoshop atau baby face. Kita betul-betul generasi yang menerima apa adanya. Ada apanya? Apa adanya. Kitalah generasi terakhir yang pernah begitu mengharapkan datangnya Pak Pos menyampaikan surat dari sahabat atau kekasih hati kita. Generasi kita juga merasakan dan mengalami pergantian pemerintahan minimal oleh 6 presiden. Kita mungkin bukan generasi terbaik, tapi kita adalah generasi yang limited edition. Kita adalah generasi yang patuh dan takut pada orang tua, meskipun sebagai nakal dan melawan. Tapi kita generasi yang mau mendengar, komunikatif terhadap anak dan cucu kita. Itulah kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.